Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Himade akan membawakan topik diskusi tentang permasalahan abortus yang beranggotakan Isnaini Aulia Nurhasana, kemudian saya sendiri Asyitia Danu, Anastasia Fajri Pabela, Faza Alfa Safira, Dio Revaldi Chandra, dan Dimas Elvian Nur Firdaus. Untuk kali ini kami akan membahas tentang solusi permasalahan abortus pada domba. Kemudian saya serahkan ke pemateri. Pencegahan abortus yang pertama dapat dilakukan itu yaitu dengan recording. Recording yang dapat dilakukan itu berisikan tentang faktor-faktor yang menyebabkan abortus seperti ada genetik, tingkat stres, kesehatan. Mungkin recording yang dilakukan itu yang pertama itu berisi tentang data identifikasi ternak, yang berisi tentang nomor induk, jenis kelamin, ras, tanggal lahir, dan asal ternak. Kemudian yang kedua itu ada data reproduksi ternak, berisi tanggal kawin, tanggal perkiraan melahirkan, hasil kebuntingan, dan kejadian abortus sebelumnya. Kemudian yang ketiga itu ada data klinis ternak yang mengalami abortus, berisi tentang tanggal abortus, gejala yang muncul, kondisi janin yang keluar, dan hasil pemeriksaan laboratorium. Kemudian yang keempat itu ada data manajemen ternak terkait pakan yang diberikan, kondisi kandang, dan program kesehatan ternak. Mungkin ada manfaat dari recording dalam pencegahan abortus itu ada 4. Yang pertama itu peternak dapat mengidentifikasi ternak yang berisiko abortus. Yang kedua itu mendiagnosis penyebab abortus. Ketiga, mengevaluasi efektivitas program pencegahan abortus. Dan yang terakhir itu mempermudah dalam seleksi bibit. Yang selanjutnya ada deteksi induk resiko abortus. Induk yang beresiko abortus dapat diperiksa dengan menggunakan metode ultrasonografi atau biasa disingkat USG. Lalu ada cara dan mekanismenya. Yang pertama ada persiapan. Biasanya induk domba yang akan dilakukan USG diolesi dengan gel khusus untuk memfasilitasi transmisi gelombang suara. Yang kedua ada posisi induk. Biasanya induk diposisikan berdiri atau berbaring. Yang ketiga ada pemeriksaan ternak. Pemeriksaan ternak menggunakan probe USG. Probe USG digerakkan sejajar ke arah perut atau panggul untuk mendapatkan gambaran real time. Yang keempat ada pemeriksaan gambar tanda-tanda abortus. Ini fungsinya untuk mendeteksi kematian janin, lepasnya plasenta, pembengkakan rahim, dan kelainan janin. Yang kelima ada identifikasi janin. Lalu yang terakhir ada evaluasi kesehatan janin dan organ reproduksi. Baik, untuk selanjutnya kriteria umum induk yang harus disuntik hormon progesteron. Yang pertama dilihat dari siklus estrusnya. Apabila induk mengalami estrus yang tidak teratur, maka disarankan untuk disuntik hormon progesteron. Di kondisi lainnya yaitu pada saat induk tidak menunjukkan gejala estrus 2-3 bulan berturut-turut. Kemudian dilihat dari kondisi tertentu pada saat kebuningan. Apabila induk sudah bunting namun tidak menunjukkan gejala kebuningan seperti pembesaran pada kelenjar amin dan pembesaran pada perut. Kemudian pada saat induk mengalami abortus spontan. Kemudian yang ketiga dilihat dari gangguan sistem reproduksi. Induk disarankan untuk disuntik progesteron apabila mengalami gangguan reproduksi seperti endometriosis dan peradangan pada saat kebuningan. Selanjutnya, kriteria induk pada kasus abortus. Yang pertama, ini memiliki sejarah abortus sebelumnya. Jadi, suntik progesteron ini efektif untuk mengurangi abortus pada ternak yang sudah mengalami abortus sebelumnya. Selanjutnya, nomor 2, ternak pernah mengalami prolapsus plasenta. Jadi, meskipun tidak ada bukti yang signifikan untuk menggunakan progesteron dalam mencegah prolapsus plasenta, tetapi beberapa studi ini menunjukkan bahwa progesteron ini efektif untuk mengurangi abortus. Selanjutnya, ternak memiliki serviks yang pendek, dan yang terakhir bleeding in early pregnancy. Selanjutnya ada mekanisme suntik progesteron dapat mencegah abortus. Suntik progesteron dapat digunakan untuk mencegah abortus pada ternak betina yang bunting dengan kadar progesteron rendah. Mekanismenya itu yang pertama ada mendukung perkembangan endometrium. Progesteron membantu menjaga endometrium tetap tebal dan kaya nutrisi. Hal ini penting untuk implantasi embrio dan perkembangan fetus yang sehat. Yang kedua itu menekan kontraksi rahim. Progesteron membantu melemaskan otot-otot rahim sehingga mencegah kontraksi prematur yang dapat menyebabkan abortus. Yang terakhir itu ada meningkatkan aliran darah ke rahim. Progesteron membantu meningkatkan aliran darah ke rahim yang penting untuk memasok oksigen dan nutrisi ke fetus yang sedang berkembang.
Kadar progesteron yang rendah dapat menyebabkan aliran darah ke rahim berkurang, yang dapat menyebabkan dan membahayakan perkembangan janin dan meningkatkan resiko abortus. Suntik progesteron diberikan secara intramuskular atau IM dan subkutan atau SC pada dosis dan frekuensi tergantung kebutuhan. Dosis dan frekuensi penyuntikan ditentukan dari tingkat keparahan rendahnya progesteron dan usia keguntingan. Baik, sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf atas kekurangan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.